Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan informatif. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau belum mendengar pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas secara detail tentang storytelling berdasarkan kisah diambil dari buku Banjir Darah Kisah Nyata Aksi PKI terhadap Kiai, Santri, dan kaum muslimin. Berikut kita langsung saja ke rangkuman kisahnya. Bab 42, Racun Gerwani habisi para santri. Berpuluh-puluh gerangan menjelang kematian dan kenangan atas anyir genangan darah para Ansor dan Banser pada tanggal 18 Oktober tahun 1965. Niscaya akan menjadi cerita abadi yang menggema dan memantul-mantul pada seluruh gendang telinga anak cucu bangsa Indonesia. Hingga akhir zaman. Terangan dan kenangan itu akan terus memanjang, melebar, merebak, dan akan terus merayapi ingatan seluruh anak cucu bangsa Indonesia. Yakinlah, seluruh muslim dan nasionalis Indonesia akan terus mewariskan kisah perilaku sadis yang dilakukan para PKI kepada para Ansor dan Banser Nahdlatul Ulama, NU, di Lubang Buaya di Dusun Kerajaan, Desa Cemetuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Sebagai penanda ingatan pedih atas kekejian PKI itu, kita semua harus terus merawat monumen Pancasila Jaya di Dusun Kerajaan itu. Sebab, di depan monumen itu, kokoh berdiri patung burung Garuda. Di sisi kanan monumen Pancasila Jaya itu, berdiri dinding pembatas setinggi 1,5 meter sepanjang 15 meter. Di dinding itu, ada rautan relief bertema sadisme yang dilakukan PKI. Relief itu adalah rekaman sejarah berupa gambar mayat para Ansor dan Banser NU yang diperlakukan bagai bangkai hewan buruan. Juga, ada relief aksi sadisme yang tak kalah kejam lainnya. Di bawah dinding relief itu, adalah tempat 62 anggota Ansor dari Kecamatan Muncar dibantai secara licik dan sadis oleh PKI. Pada tanggal 18 Oktober tahun 1965. Jika engkau mendengarkan dengan mata batin dan nuranimu, maka engkau akan mendengar teriakan-teriakan tanpa henti dari para Ansor dan Banser yang menjadi korban keganasan PKI. Teriakan-teriakan itu adalah cerita kejujuran dan kepolosan para pemuda Ansor Desa Muncar yang diundang menghadiri acara pengajian di rumah Matulus, Kepala Desa Celuring. Padahal, Matulus adalah salah satu pimpinan PKI di Celuring. Para PKI Celuring itu memang sengaja menyaru, menyamar, dan melakukan dusta keji kepada pemuda NU. Mereka berpura-pura membuat pengajian yang penuh dendang solawat dan berbagai tradisi NU lainnya. Para pemuda rakyat PKI dan Barisan Tani Indonesia mengaku sebagai pengurus Ansor Desa Celuring, bahkan memakai seragam Ansor. Sedangkan para gerwani desa itu, mereka berdandan layaknya anggota Fatayat dengan memakai kerudung. Dengan penuh prasangka baik dan positif, puluhan anggota Banser dan Ansor Desa Muncar malam itu berangkat ke rumah Matulus. Setelah pengajian, mereka dijamu makan dan minum yang cukup enak dan melimpah. Beberapa saat kemudian, puluhan pemuda Ansor yang hadir dalam pengajian itu bertumbangan satu persatu. Mereka berkelojotan mengguling-guling di lantai memegangi leher, dada, dan perut mereka yang seperti hendak meledak. Beberapa di antaranya langsung mengeluarkan busa biru dari mulutnya. Para Ansor dan Banser ini ternyata dibuat sekarat oleh para PKI. Ternyata, santapan hidangan yang disuguhkan berisi racun yang sangat ganas. Ketika melihat para Ansor dan Banser ini sekarat karena diracun, para BTI dan gerwani bersorak-sorai. Mereka menari dan bernyanyi genjer-genjer, lagu kesukaan para anggota PKI. Dalam peristiwa itu, para PKI seperti melihat tikus yang berhasil diracun dengan makanan dalam perangkap. Beberapa saat kemudian, para PKI itu menyeret puluhan tubuh pemuda Ansor yang sedang sakratul maut itu ke rumah Mangun Lehar, tokoh BTI yang diagung-agungkan anggota PKI Cemetuk. Namun, dalam perjalanan, atas izin Allah, ada beberapa anggota Ansor yang tidak terlalu parah terkena racun, berhasil melawan dan melarikan diri. Mereka lolos dari kelicikan para PKI dan berhasil memberitahukan kepada rekan-rekannya di Desa Muncar. Di rumah Mangun Lehar, para PKI itu seperti melakukan perayaan penjagalan. Mereka membabi buta membantai para pemuda Ansor dengan celurit dan segala senjata yang telah dipersiapkan.
Dinding rumah Mangun Lehar berubah menjadi kanvas lukisan darah para Ansor yang muncrat ke berbagai sisi dinding. Lantai rumahnya banjir berliter-liter darah para Ansor. Setelah pembantaian selesai, mayat para pemuda Ansor dan Bansernu tersebut ditimbun di dalam 3 lubang berbeda yang telah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Lubang itu memang sengaja dibuat untuk menimbun mayat para Ansor. Letak lubang itu ada di pinggir sungai. Para PKI memasukkan 10 mayat ke lubang kecil pertama. Kemudian, lubang kecil kedua juga diisi 10 mayat. Sedangkan lubang ketiga yang berukuran besar, berisi 42 mayat Ansor dan Banser. Secara keseluruhan, ada 62 mayat yang dikubur seperti sampah yang ditimbun dalam lubang sempit. Tanah yang digunakan untuk menimbun juga seadanya. Lalu, lubang-lubang itu ditutupi dengan tanaman pohon bambu. Setelah peristiwa keji itu, beberapa jam sesudahnya, pembalasan pun dilakukan oleh para anggota Ansor Muncar, ormas Islam lainnya, dan dibantu oleh pemuda Marhen dari desa lain. Para ormas pemuda ini didampingi tim penyelidik dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. 3 lubang tempat mengubur 62 pemuda Ansor ini akhirnya juga dinamai lubang buaya. Para tokoh PKI dan BTI yang saat itu ditangkap adalah Mangun Lehar, Supardi, Sutoyo, serta para anggota BTI dan Gerwani. Lurah Matulus pun ditangkap. Mereka akhirnya dieksekusi. Sebagai generasi yang lahir jauh dari peristiwa itu, cerita ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai pedoman. Entah mengapa, para PKI tega melakukannya. Yang jelas, pembuatan lubang pembantaian dan penyembelihan persis sama dengan yang terjadi di Madiun dan sekitarnya pada tahun 1948. Saat itu, Aidit yang menjadi sekretaris kantor Front Demokratik Rakyat, FDR, tentara PKI Muso yang ada di Madiun, berhasil melarikan diri ke negeri Tiongkok bersama Joto. Padahal, sejak tahun 1947 hingga 1976, pada saat Aidit dan Joto bersembunyi di sana hingga tahun 1950, Mao Zedong dan Deng Xiaoping melakukan pembantaian 50 juta jiwa terhadap rakyatnya sendiri. Sebagaimana yang tergambar dalam buku 9 Komentar Mengenai Partai Komunis, yang terbit tahun 2005. Buku itu begitu gamblang menceritakan tentang metode basmi total. Metode membabat rumput sampai ke akarnya, membunuh tuan tanah, berikut anggota keluarga seluruhnya, dan menghasut massa agar saling membunuh. Peristiwa kebiadaban Mao ternyata diaplikasikan oleh Aidit melalui berbagai organisasi massa di bawah PKI meskipun kadarnya tidak sekejam pasukan penjagal dari Mao. Saat memimpin Tiongkok, dalam masa kelaparan karena kegagalan program Partai Komunis, lompatan jauh ke depan, rakyat komunis Mao ada yang tega memakan bayi sendiri, kanibalisme. Buku itu juga menceritakan peristiwa lain, yaitu di salah satu sekolah di Tiongkok, di depan murid-murid, tentara pengeksekusi Mao memenggal 13 kali pada 13 kepala yang kemudian berjatuhan ke tanah. Anak-anak sekolah itu menjerit. Lalu, para pengurus Partai Komunis datang membedah tubuh korban, mencabut jantung, lalu dimasak untuk pesta. Kita bisa belajar tentang busuknya komunisme dari buku itu, yakni kisah 3 orang anti-komunis yang ditelanjangi dan dilempar ke dalam tong besar, lalu direbus sampai mati. Bahkan, ada seorang ayah anti-komunis dikuliti hidup-hidup, dimasukkan kuali dalam keadaan setengah hidup, direbus, lalu dituangi cuka dan asam. Sementara, si anak laki-lakinya diharuskan menonton sampai ayahnya betul-betul mati. Kita tidak tahu seperti apa jiwa anak itu akibat kekejian PKI Tiongkok. Di wilayah lain di Tiongkok, ada kisah seorang janda pemilik tanah yang disiram 1 teko air mendidih oleh tetangganya sendiri. Tetangganya itu dipaksa melakukan itu oleh pengawal merah. Tidak diceritakan berapa belas atau berapa puluh teko air mendidih itu. Beberapa hari kemudian, janda malang itu mati sendirian di kamarnya, dengan tubuhnya yang dikerubungi belatung. Buku itu juga menulis peristiwa paling sadis dari para tentara Mao. Bisa jadi, peristiwa pembunuhan bayi ini pembunuhan paling brutal sepanjang sejarah peradaban manusia. Kita bisa membayangkan bagaimana si pembunuh menginjakkan kakinya di kaki kanan bayi. Lalu, kaki kiri bayi ditarik sekuat tenaga,
hingga bayi itu sobek menjadi dua bagian. Tentu, darah dan anggota organ dalamnya berhamburan kemana-mana. Tak ada manusia yang tak miris jika membacanya. Bagaimanapun, Monumen Pancasila Jaya di Celuring itu adalah upaya untuk terus memanjangkan kewaspadaan kita terhadap jahanamnya komunisme. Kita harus terus menceritakannya kepada seluruh anak cucu kita. Setidaknya, kebiadaban komunisme harus terus kita catat dalam berbagai lembaran pelajaran di sekolah-sekolah. Sebab, kita harus terus menyenandungkan adagium dari Jerman, negara Karl Marx si pencipta komunisme. Adagium itu berbunyi scripta manen, yang artinya, segala hal yang ditulis dan dicatat, akan selalu abadi. Komunisme di Indonesia, jika engkau setuju, merupakan kepahitan sejarah yang akan selalu diingat abadi dalam sanubari bangsa ini. Dan kisahnya bersambung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Semoga kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.